Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat para jamaah salat subuh ugi para jamaah pengawasan Ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah Surandakan Trenggalek yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mendapatkan, kita diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diizinkan untuk kembali ngaji. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka ketahuilah setiap nikmat apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, maka itu semata-mata datangnya dari, seperti ketika kita pagi hari ini ngaji, datangnya kita ke masjid ini merupakan semata-mata taufik dari Allah. Orang yang rumahnya dekat, orang yang rumahnya gandeng kali masjid, urung karawan neng. Meskipun panjenengan omahe adoh, kalau dapat taufik dari Allah, maka pasti panggah tindak teng. Maka Bapak Ibu, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Karena kapan kita tidak mensyukurinya, boleh jadi suatu saat wal'iyadzubillah Allah akan mencabut nikmat tadi. Bapak Ibu, nikmatipun dipun cabut, purun mboten? Mau atau tidak Bapak Ibu? Tidak mau. Berarti kalau tidak mau harus banyak-banyak bersyukur. Bahkan orang yang bersyukur Bapak Ibu, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum
la azidannakum. Kata beliau, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Seandainya kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka sungguh aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menambah semangat kalian, kekhusyuan kalian dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah semangat kita untuk ibadah. Maka kita lihat, ada sebagian orang yang rutin datang ke masjid, ternyata mereka tidak bosan, akan tapi mereka semakin semangat, karena memang Allah berjanji bagi orang-orang yang bersyukur, maka mereka akan ditambah semangatnya. Bahkan di antara fadilah ataupun manfaat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur, yaitu apa? Orang yang senantiasa bersyukur, maka orang tadi akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang tidak ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Wonten apa mboten? Mboten. Semua ingin husnul khatimah. Maka kalau misalkan kita pengen husnul khotimah, rahasianya yaitu harus sering-sering bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan nambah semangat kita dalam ibadah, semakin semangat terus, ibadah terus sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Kemudian di berikutnya, sholawat beriring salam, marilah kita aturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada pagi hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-41, babu sholatid duha. Bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sholat duhanya Rasul. Bapak Ibu sampun terbiasa sholat duha nopo dereng Bapak Ibu? Sampun? Setiap hari sholat duha? Masya Allah. Kalau kita belas ratau sholat duha Pak, kalah kalih lare inovatif. Iya, penjantanya Mas Edi, Ustadz Edi. Ya. Tiap hari itu anak-anak sebelum masuk ke kelas itu wajib melaksanakan sholat duha. Bukan gara-gara sholat duhanya wajib, akan tapi para asatid yang ada di situ pengen mengajarkan kebiasaan aktivitas yang baik untuk anak-anak, yaitu ketika pagi dianjurkan sholat duha. Tapi masyarakat muslimin, pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sholat duhanya Nabi, termasuk keutamaan ketika kita melaksanakan sholat duha tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, sholatud duha laha makanatuha al-'azimah
wa hiya min jumlatin shalawatil tatawwu'i allati ja'atis sunnah bil hathi 'alaiha wa targhibi fi fi'liha wa bayani thawabiha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salat duha ini merupakan salat yang sangat besar plus agung pahalanya. Jadi salat duha ini termasuk di antara salat-salat yang utama dan tidak boleh bagi seorang muslim belas boten nate napa salat duha. Dan termasuk salat duha ini merupakan salat-salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengerjakannya, termasuk nanti akan ada penjelasan tentang apa sih sebenarnya pahala orang yang melaksanakan sholat duha. Ma ja'a fi sahihil Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Termasuk diantaranya di dalam kitab Sahih Bukhari, Bapak Ibu, disebutkan bahwasannya Abu Hurairah itu menceritakan kepada kita, qala, Abu Hurairah berkata, "Ausani Khalili, telah berwasiat Khalili, kekasihku kepadaku." Oke, monggo Pak Sugeng Rawuh. Ya. Alhamdulillah ya. Tolong kopinya yang baru datang. Batuha punti kopi ini pun batuha. Oh, khususan ya? Khusus ya. Tidak boleh sembarang kopi ya. Kopi bukan sembarang kopi ya gitu ya. Ya, oh gulanya. Harus yang lamaran tanpa gula atau gulanya pakai Tropicana Slim, oh Tropika ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Semoga sehat terus Batuha nggih, sehat terus panjang umur insyaallah. Ausani Khalili, kata Abu Hurairah, telah berwasiat kepadaku kekasihku bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Kekasihku telah berwasiat kepadaku. Maksudnya kekasihnya Abu Hurairah itu sinten? Sinten? Nabi Muhammad asanto. Dan Bapak Ibu, kita itu kalau menganggap kekasih itu jangan sampai kemudian seperti sebagian orang di zaman sekarang yang punya konotasi negatif, Pak. Kalau sekarang laki-laki ngomong sama laki-laki kasih, dikhawatirkan, Pak, itu. Pak. Dikhawatirkan apa? Nah, sekarang sudah ada penyakit yang menyebar teng pundi-pundi, namanya penyakit homoseksual. Ini kelainan yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya. Bahkan pernah terjadi juga digrebek di Jakarta, itu 80 orang, Pak. Ini bukan jumlah yang sedikit ini. Maka kita juga harus mewanti-wanti diri kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang nista, yang nista itu ya. Nah, salah satu caranya bagaimana? Di salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan ilmu, menambah ilmu, meningkatkan iman, takwa. Kemudian juga kita harus mengajarkan cah lanang ki kudu duwe gestur cah lanang. Dulu sudah pernah kita jelaskan, wong lanang niku lek omongane wong lanang banter. Ya. Lek mlaku jejet, lek ngampleng kroso. Ah, ini wong lanang, Pak. Lek wong lanang mlakune pleyat-pleyot. Iki wong lanang tenanan apa ora iki? Wong lanang lek ngomong alus letoy kaya cah wedok ya. Kemudian lek jotos ora kroso. Nah, ini wong lanang ini, Pak. Wong lanang lek jotos kudu napa? Kroso. Tapi ora oleh jotos sembarangan, Pak nggih. Kalau ada musuh aja baru dijotos. Ausani Khalili, telah berwasiat kekasihku kepadaku bi thalathin, terhadap 3 perkara. Jadi Nabi itu sebelum Abu Hurairah meninggalkan Madinah, Pak. Jadi Abu Hurairah itu mendapatkan tugas oleh Nabi untuk berdakwah, Pak, ke negeri Oman. Kalau sekarang itu Oman yang sekarang menjadi
negara makmur itu. Abu Hurairah diperintahkan Nabi untuk berdakwah ke sana. Abu Hurairah, kamu sudah thalabul ilmunya, sudah cukup. Sekarang kamu berdakwahlah di sana, di negeri Oman. Sebelum Abu Hurairah berpisah dengan Nabi, Abu Hurairah memberikan, Nabi SAW memberikan wasiat 3 perkara untuk Abu Hurairah ini. Artinya Bapak Ibu, 3 perkara ini bukan perkara yang sembarangan, Pak. Karena setelah detik itu ternyata Abu Hurairah ketemunya Nabi lagi pas Nabi sampun sedo. Artinya itu merupakan pertemuan yang terakhir antara Abu Hurairah dengan baginda Rasulullah SAW. La ad'uhunna hatta amut. Dan wasiat Nabi itu aku praktekkan dan aku tidak pernah meninggalkannya sampai aku meninggal dunia. Apa 3 perkara ini? Pertama, saumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Yang pertama, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Nama Bu? Puasa 3 hari setiap bulan, yang istilah kita zaman sekarang disebut sebagai ayyamul bid. Puasa di tanggal pinten? 13, 14 dan 15. Itu wasiat yang pertama yang diberikan Nabi kepada sinten? Abu Hurairah. Poso 3 dinten sesasi abot mboten bayu. Abot mboten? Sing boten kulino ya abot, Pak. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa Senin Kemis, gampang pol. Bagi yang sudah terbiasa puasa Daud, gampang pol. Berarti kalau kita berat untuk puasa Ayyamul Bid ini berarti kita jarang puasa sunnah gitu. Yang kedua, wa salatid duha. Wasiat Nabi kepadaku yang kedua yaitu salat duha. Dan Abu Hurairah Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan salat duha belas sekalipun di dalam hidupnya. Serepot-repotnya Abu Hurairah masih menyempatkan diri untuk melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat. Salat 2 rakaat niku pinten menit Bapak Ibu? Berapa menit sih? Salat duha 2 rakaat berapa menit niku? 3 menit selesai. Bahkan kalau panjenengan ngebut, cendul-cendul, jendut-jendut, 1 menit wis bar. 2 menit wis bar. Bahkan saya itu sering ngitungi timer ya. Lek sik punjul 2 menit, salat sunah niku tasih saged, Pak. Ya, tapi nggih pun klemer-klemer, ampun dawa sing dibaca-bacane maca Al-Baqarah nggih kasep ya. Maksudnya suratnya baca yang pendek-pendek aja, kulhu atau ina atau ina itu. Itu surat andalan kita, Pak. Nah, insya Allah 2 menit lebih itu masih cukup untuk sholat sunnah 2 rakaat. Wa naumin ala witrin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepadaku untuk tidur dahulu, baru kemudian nanti bangun untuk melaksanakan sholat witir. Jadi Abu Hurairah ini yang diwajibkan atas dirinya hanya sholat witir dan bukan sholat tahajud. Meskipun kalau kita pas lagi kuat, pas tidak kesel nemen Bapak Ibu, tentu tetap yang lebih baik yaitu tahajud dulu baru witir. Tapi kalau memang benar-benar siangnya niku panjenengan capek kesel, maka jangan tinggalkan sholat witir meskipun hanya 1 rakaat. Bahkan dalam mazhab Hanafi, Pak. Dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau berfatwa di dalam mazhab beliau bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Dalam mazhab apa? Hanafi.
Tentu jumhur ulama seperti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan bahwasanya tidak sampai kepada derajat wajib, akan tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi wasiat Nabi kepada Abu Hurairah 3 Bapak Ibu, okay? Yang pertama tadi apa? Puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian yang kedua apa? Salat duha. Yang ketiga salat witir. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya wa ma jaa fi sahih Muslim min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Bapak Ibu, setiap ruas tulang kita bendinten Bapak Ibu itu memerlukan sedekah. Bapak Ibu, ruas tulang tahu Pak? Tahu Pak? Okay? Ini di jari telunjuk kita wonten pinten? 3. Di jari tengah kita 3. Jari apa? Manis, jari kelingking 3. Kalau di total semuanya Bapak Ibu, itu ruas tulang kita semuanya kurang lebih sekitar 360. Nanti panjenengan cek di Google. Panjenengan buka Google, tanya Google. Google, berapa ruas tulang manusia? Nanti dijawab, ruas tulang manusia 360 gitu nanti. Artinya masyarakat muslimin, nggih monggo subhanallah Bu. Artinya masyarakat muslimin, setiap hari itu sebenarnya seandainya nggih satu ruas tulang niku panjenengan sedekah 1000 til, Pak. Berarti untuk seluruh ruas tulang kita butuh yatra pinten? 300 pinten? Kok 300? Leres nggih? 300 swidak. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau panjenengan menghargai driji nipun panjenengan niki 3000. Sekarang pertanyaannya, siapa yang boleh saya pinjam drijinya sehari 3000? Wonten mboten? Tidak ada. Seandainya kita dibayar per ruas tulang 10.000 Pak, mau? Tidak mau. Artinya Bapak Ibu, ruas tulang kita memiliki nilai yang lebih besar daripada nominal itu Pak. Jajal Pak seandainya nggih. Satu ruas tulang niku kudu disodakoi 10.000 Pak. Padahal 10.000 niku adalah uang yang sedikit. Buktinya apa? Panjenengan satu ruas tulangnya disewa sedina 10.000 ra oleh. Maka seandainya satu ruas tulang itu kita sodakoi 10.000 per hari, maka kita membutuhkan 3.600.000 untuk mensodakoi ruas tulang kita tok Pak. Pertanyaannya, penghasilan panjenengan sehari napa ngantos 3.600.000? Halo Ustaz, sesasi mawon 1 juta duka kemput apa mboten. Nah, maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya tubuh kita ini Bapak Ibu semuanya adalah barang yang mahal. Jadi kita itu kemana-mana Pak, gembol barang larang. Bahkan kalau di Cina itu ada black market Pak. Black market. Organ-organ di sana pripun? Didoli. Yang membeli konglomerat. Jadi konglomerat yang jantungnya sudah sakit, kemudian livernya sakit, ginjalnya sakit, itu siapa yang mau menjual itu dibeli dengan harga yang mahal. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu satu organ itu harganya $200.000 Amerika. Berapa itu Pak berarti? $200.000 itu. Selarang lah pokoknya ya. $1 sudah tembus 16.000 sekarang. Tinggal panjenengan nanti kalikan.
Ya kurang lebih sekitar hampir setengah emang lah. Satu organ itu, ginjal panjenengan. Baru panjenengan punya dua ginjal. Berarti organnya panjenengan itu Bapak Ibu, semuanya itu harganya miliaran. Dados menawi panjenengan itu adalah orang yang sehat walafiat, artinya saben dinten panjenengan teng pundi-pundi seakan-akan beto duit pinten miliaran. Maka tolong anggota tubuh yang Allah berikan gratis niki panjenengan ramut. Jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram. Jangan memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Maka saya katakan Bapak Ibu, orang yang minum miras oplosan, orang yang merokok itu termasuk orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat tubuh yang Allah berikan kepada mereka. Sudah terang-terangan aja Pak. Kalau ada kiai yang membenci karena kita bilang rokok itu haram, ya terserah. Karena setiap orang harus bertanggung jawab terhadap perkataannya masing-masing. Ya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, ketika para ulama itu berbeda pendapat, rokok itu makruh nopo haram, kita kan minim literaturnya tentang kesehatan. Langkung pinter dokter dibandingkan kita dalam masalah kesehatan, Pak. Dokter sudah sekolah bertahun-tahun, ada koasnya juga. Kemudian mereka sudah mengantongi ijazah kedokteran yang insya Allah ijazahnya bukan ijazah palsu, nah gitu. Maka mereka punya basic ilmu itu, Pak. Artinya apa? Lek panjenengan pengen teko rokok niku berbahaya napa mboten, teko dokter. Teko dokter. Lek panjenengan teko kiai gak kiai ning rokok, alah. Lah wong ora ngerti kok ditekoni. Maka coba panjenengan tanya kepada dokter-dokter, kira-kira merokok niku berbahaya napa mboten bagi kesehatan? Ya. Ada orang yang mengatakan, alah aku merokok orang rokok ya panggah urip. Kayak wong pinggir omahku tanggoku orang rokok ya matine enom. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi setiap orang harus memilih pilihan itu berdasarkan ilmu ataupun basirah. Dan kita Bapak Ibu kalau misalkan pengen menggali ilmu, jangan ikutkan hawa nafsu. Ya kalah. Yang akan berbicara itu nanti bukan ilmunya, bukan pengetahuannya akan, tapi hawa nafsu. Tapi kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian kalian, ruas tulang kalian itu setiap hari memerlukan sedekah. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, Nabi melanjutkan dalam hadis ini, fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Nomor ikut tasbih Bapak Ibu, ucapan subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap ucapan tahmid atau alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Ucapan takbir Allahu Akbar niku dihitung satu sedekah. Dan ucapan tahlil la ilaha illallah itu terhitung sebagai satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan kita amar ma'ruf niku juga termasuk daripada sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kemudian kita melarang dari kemungkaran niku nggih sedekah. Wa yujazi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan Bapak Ibu, kalau kita sampun mengerjakan 2 rakaat til, 2 rakaat napa? Til. Bahasa Indonesianya 2 rakaat til niku napa Pak Wito? Napa? Tok, tok juga bahasa Jawa nih, Pak. Ini kita kadang-kadang kasihan.
Kasihan netizen pemirsa yang Rajawa, Pak. Enggak paham. Sering kali muncul di kolom komentar, Ustadz, saya nggak paham, Ustadz, saya dari Pekanbaru. Pak, ini saya nonton ya, ada-ada, Pak. Ustadz, saya nggak paham, saya dari Kalimantan. Saya nggak paham, Ustadz, saya dari Malaysia. Wah, ada, Pak, yang nonton dari Malaysia. Maka Bapak Ibu, meskipun yang hadir di sini jumlahnya pinter nih, Pak? 1000 orang. 1000 orang dibagi berapa? Bagi banyak ya. Tapi yang nonton dari jauh Bapak Ibu itu banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan meremehkan media sosial ini Pak. Ya. Jadi meskipun yang hadir pagi hari ini tidak seberapa ya, tapi kalau disorting maka insya Allah video atau kajian pagi hari ini tersebar teng pundi. Bahkan Mas Hafid kalau buat video short, video pendek ya, itu yang nonton ewan. Yang nonton ewan. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati ya. Meskipun yang hadir di sini jumlahnya tidak genep 100 Pak ya. Wonten 100 nih? 100.000? Ya, jadi macam tidak usah khawatir. Yang penting jalan saja, berjalan bismillah, kalau kita ikhlas, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar. Kalau kita bertakwa, Allah yang akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Insyaallah Mas Hafid semakin gede sedekahnya Mas Hafid, semakin jaya kliniknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memang perlu, Pak. Saudara-saudara kita itu yang sampun ngaji, dados tiyang sing sugih. Perlu, penting, Pak. Tiyang sugih itu penting mboten, Pak? Penting. Makanya kalau bisa selain Mas Hafid niku nggih saged panjenengan sedaya niku dados tiyang-tiyang ingkang napa? Sugih. Kalau uang itu panjenengan yang pegang, Pak, insya Allah akan dipakai untuk beramal saleh. Coba kalau Mbah Toha ini nyekel duit 271 triliun, Tuhan. Nah, kira-kira mau dipakai apa di Kuyat Rawat? 271 napa? Triliun. Kalau Pak Wito dipakai apa Pak Wito itu duit? Yo trogok sampai 271. Kayak nek wong siji Pak iki, Pak. Nek wong siji. Iya, Pak. Katanya saya nanti kalau Pak Prabowo sudah menjabat, walaupun ajeng pensiun, buatan purun dados menteri Pak ini sih gelem. Ya. Ternyata menjadi pejabat niku pena. Mobil disiapi, gaji gede, tunjangan gede. Ya. Kemudian semua bisnisnya aman, jaya, terlindungi. Wah, enak Pak. Dia yang ngurus perizinan, dia juga yang punya perusahaan. Wah, langsung Pak. Semua kompetitornya sikat, kabeh ra oleh sing oleh nek aku. Ini seperti ketika Pak Wito punya toko satu-satunya sak galek. Selain Pak Wito nggak boleh mendirikan toko. Rame mboten Pak tokonya Pak Wito? Rame pol Pak. Mergane kabeh wong ora duwe pilihan, lek arep blonjo ya blonjo ning gone Pak Wito, lek ora sida blonjo ya aja blonjo. Makanya salah satu kejahatan ya di dalam bisnis Bapak Ibu atau ketidakfairan ya, ketidakfairan di dalam bisnis itu yaitu apa? Ketika sudah terjadi monopoli. Ketika satu sektor itu sudah dikuasai oleh satu orang dan tidak membuka ruang bagi pelaku usaha yang lain. Jadi dua rakaat sholat duha ini Bapak Ibu sudah mencukupi untuk kebutuhan sedekah kita dalam satu hari itu. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat duha ini merupakan sholat yang sangat luar biasa. Artinya pahalanya sangat besar. Karena sama seperti tahlil yang kita ucapkan sebanyak 360. Sebanyak takbir, tahmid yang kita baca sebanyak 360. Maka sholat duha ini merupakan sholat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibunda Aisyah. Sami'tu Mu'adata qalat qultu li Aisyah, aku berkata kepada Ibunda Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat duha? Qalat na'am, iya. Nabi Muhammad niku sering mengerjakan salat duha. Arba'a raka'atin wa yazidu masyaallah. Kalau Nabi niku salat duha Bapak Ibu, jarang beliau itu 2 rakaat. Minimal beliau itu salat duhanya pinten 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, kalau pas beliau itu longgar, maka beliau nambah salat duha itu masyaallah sebanyak rakaat yang Allah mau. Artinya Bapak Ibu, salat duha itu ada batas minimalnya, tapi tidak ada batas maksimalnya. Panjenengan tidak ngitung, tidak popo Pak. Nanti sholat panjenengan 2 terus sampai kesel. Ternyata pas panjenengan lihat jam, wis jam 11 Susan. Ternyata tadi mulai sholat duhanya jam 11 kurang seperempat. Berarti cuma seperempat jam sholat. Ya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Nabi nggih nate Bapak Ibu salat duha niku 6 rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya, ma akhbarani ahadun annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa ummu hani fa innaha haddatsat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faqtasala wa sabbaha 8 rakaat. Jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah Ummu Hani, yang salat beliau itu sebanyak pinten 8 rakaat. Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qad akhaffa minha, dan ternyata pada waktu Nabi sholat duha 8 rakaat itu Bapak Ibu, sholat Nabi niku ringan. Sholat Nabi napa? Ringan. Artinya apa? Bacaannya mboten dawa, perpindahan gerakannya cepat. Artinya apa? Ketika panjenengan sholat duha, kok kemudian tidak memanjangkan sujud, tidak memanjangkan duduk iftirash, tidak apa-apa Pak. Mboten napa-napa. Yang penting tetap menjaga tumakninah. Kemudian yang berikutnya, qultu li Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Qalat la illa an yaji'a min maghibihi. Ini ada riwayat yang lain yang dikatakan oleh Bunda Aisyah bahwasannya apa? Apakah Nabi melaksanakan sholat duha? Maka Ibunda Aisyah mengatakan tidak, kecuali an yaji'a min maghibi, kecuali ketika beliau itu baru pulang dari bersafar. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada 3 kemungkinan untuk apa? Memahami hadis ini. Yang pertama, alladzi fil itsbati mutlaqan ka qauli Aisyah lima su'ilat akana Nabi yusalli duha qalat na'am 4 rakaat fa yasidu masyaallah. Di sini Bapak Ibu nampaknya terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Yang pertama tadi Ibunda Aisyah mengatakan iya Nabi salat duha. Kemudian di hadis yang baru saja kita baca, Ibunda Aisyah ketika ditanya apakah Nabi salat duha, maka Ibunda Aisyah mengatakan tidak, kecuali ketika baru pulang dari safar. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika ada ta'arud hadis, ketika ada pertentangan hadis, yang satu mengatakan iya dan yang satu mengatakan tidak, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam boten salat duha saben dinten. Nabi boten salat duha saben dinten. Artinya napa? Diplencang-plencong boleh. Contoh nih, hari ini panjenengan sholat duha, benjing, repot.
ndak kober sholat, maka panjenengan tidak sholat duha di hari itu ndak apa-apa. Kemudian besok lusa repot neh, ora sholat duha neh. Ternyata repot setahun. Nah ternyata ketika panjenengan benar-benar repot dan tidak bisa Pak, dan tidak sempat untuk sholat duha, maka tidak sholat duha tidak apa-apa. Karena sekali lagi jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum sholat duha itu apa? Sunnah. Tapi pas panjenengan longgar Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan untuk sholat duha. Apalagi Bapak Ibu, kita itu tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali. Terutama jika tanda-tanda atau rambu-rambu kembali itu sudah banyak yang muncul. Apa rambu-rambu kembali ini, Pak? Kalau kita di lampu merah, Pak, kita tahu lampu itu mau hijau kalau sudah ada lampu kuning. Nah, kita juga tahu Pak, kalau orang itu semakin sepuh, maka kematian semakin dekat. Ya meskipun yang nem juga dekat itu sami Pak sebenarnya Pak. Tapi kan cah-cah enom, lah ditekoni kapan matimu, orang ngerti, gitu. Tapi kalau orang yang sudah sepuh Pak, tidak ada pilihan. Tidak ada apa? Tidak ada pilihan. Di zaman sekarang tidak mungkin usia kita sampai 200 tahun, tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang usianya sampai 100 tahun mawon jarang pol di tahun ini. Maka masyarakat muslimin, ketika sudah mulai mendekati masa-masa rawan tersebut, maka sisa umur yang Allah berikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena setelah sedo, Pak Ibu, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada kesempatan untuk apa? Kembali. Bahkan seandainya Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia itu diberikan izin untuk bisa kembali di dunia dengan menukarkan seluruh hartanya Bapak Ibu, hanya kembali 1 menit Pak, mereka akan pengen menukarkan semua harta yang pernah mereka miliki seandainya bisa balik 1 menit. Tapi apakah bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Maka ini pengajian di Ustadz Rifki kemarin ya, disebutkan bahwasanya al-umru ra'su malil insani. Umur itu Bapak Ibu adalah modal yang paling utama milik manusia. Wong duwe duit akeh, lek ora duwe umur, ndak iso apa-apa, Pak. Wong duwe kecerdasan bisnis luar biasa, lek umure wis entek, saged bisnis ndak bisa. Maka semua sumber daya yang dimiliki oleh manusia Bapak Ibu itu tidak akan bisa dipakai kecuali umurnya masih. Di zaman sekarang orang-orang lagi menggembur-gemburkan, ayo investasi emas di mana-mana seperti itu. Ya itu tidak salah Pak, tidak salah. Akan tapi biasanya yang terlalu overdosis akhirnya lupa, akhirnya lalai bahwasanya bondo niku Pak, yang paling bermanfaat bukan yang dibelikan emas, tapi yang diapakan? Yang disodakohkan itu yang paling utama Pak. Dan sebagian orang enteng untuk membeli emas 30 juta, tapi abot kon sodakoh 10.000. Wonten-wonten Bapak Ibu, wonten-wonten. Saya tuh kalau melihat struk-struknya orang beli emas, masya Allah, malah kita melowarat Pak kalau. Ketika kita melihat struknya mereka, masya Allah, ada yang belanja 30 juta, belanja 40 juta, 60 juta, masya Allah. Kita duit kok ngendi lah sini. Belanja emas kok puluhan juta nih, masya Allah. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, emas pun niku mengkepon boten kangge malih, lek yuswa niku sampun telas.
Kira-kira ada orang yang bangga lo delon gelangku lo soko emas abote 5 kilo. Jadi kalau dia jalan bengkong teman-teman. Lo delon emas kularang lo. Ternyata orang tersebut ketika punya emas 5 kilo itu dicabut umurnya, dicabut nyawanya. Kira-kira emas 5 kilo itu masih berharga? Buatan belas, tidak berharga. Maka yang akan tetap menemani kita idza matal insanu, ketika manusia sudah meninggal dunia, maka tidak akan ada yang menemaninya kecuali amal soleh. Dan sholat duha ini merupakan salah satu amal soleh yang sangat luar biasa. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha hatta naqulu la yad'uha wa yad'uha hatta naqulu la yusalliha. Jadi dahulu itu Abu Sa'id Al-Khudri pernah melihat Nabi itu sholat duha bendino bendinten sampai kami itu mengira Nabi niku tidak pernah meninggalkan sholat duha. Dan suatu momen ternyata beliau belas tidak pernah sholat duha, seakan-akan kami mengira Nabi itu tidak pernah melaksanakan sholat duha. Dan ini Bapak Ibu, supaya orang itu tidak bosan, maka boleh sa'atan fasa'ah. Orang itu supaya tidak bosan Bapak Ibu, ibadah niku boleh variasi, Pak. Maksudnya apa? Ketika hari ini kita sholat duha, besok sholat duha, besok lusa digangi, itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi yang paling afdal, lek saged saben dinten, apalagi usianya tinggal apa? Saudus. Orang Trenggalek tahu nggih saudus nggih? Napa saudus niku? Meh, kurang cara niki meja Pak nggih, potong mriki Pak. Minggring. Disebul sithik. Maka harus berusaha semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah jam 5 Pak, ya Allah cepat sekali Pak. Tidak kerasa banget sini Pak. Sudah Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan tema yang berikutnya, yaitu tentang apa? Sholat sunnahnya Nabi. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan tentang tema sholat sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, monggo silakan betul. Kalau sholat kita itu waktunya itu ya, bagus Bapak Ibu. Kapan yang waktu yang paling afdol untuk sholat duha Bapak Ibu? Maka di sini para ulama menjelaskan, sholat duha itu paling afdol saat anak unta niku sampun kepanasan. Ini pertanyaannya, jam berapa ini anak unta kepanasan? Kalau waktu bolehnya semenjak syuruk sudah selesai, itu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Bahkan ketika ini titit Pak, ini kita kan nanti melaksanakan sholat syuruk. Nah, sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi dari detik itu sudah boleh untuk sholat. Nanti terus sampai sholat, hampir sholat duhur kurang sekitar 5 menit atau 10 menit. Dan kata para ulama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sholat duha itu yang paling afdol malah menjelang sholat duhur. Sebagaimana sholat tahajud yang paling afdol itu adalah di akhir sepertiga malam terakhir, maka sholat duha yang paling afdal itu bukan di awal, bukan jam 6, bukan jam 7, bukan itu ternyata. Dan saya juga baru tahu, ternyata yang paling afdal adalah ketika kita maka waktu duha yang paling terakhir itu yang paling afdal. Bapak Ibu kalau ngantor istirahatnya jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10 mau cumitan? Kenapa buat nanti ngantor nih? Jangan nggak pernah ngantor ya.
Ya. Maka sekitar jam 10, jam 11 itu Pak, waktu-waktu yang paling afdol untuk sholat duha. Tapi kalau panjenengan berat melaksanakan di jam-jam itu Pak, karena jam-jam itu sempat mulai apa? Mulai ngantuk, mulai padat kegiatan gitu kan, atau malas nyepot kaos kaki gitu kan, bagian ibu-ibu sudah batal kalau di jam segitu gitu kan, malas Ustaz nyepot kaos kaki, saya tak sholat duhanya pagi saja jam setengah 7, boleh tidak? Boleh. Lebih baik sholat duha setengah 7 timbangane belas boten sholat duha. Tapi kalau pengen cari sholat duha yang pahalanya paling besar sekitar jam 10 atau jam 11. Wallahu a'lam bishawab. Moga berikutnya silakan. Ya, moga Bu. Nggih. Kalau Nabi dalam sholat duha niku sholatnya cepat Bu malah Bu. Itu kalau di sholat duha. Yang Nabi itu panjangkan biasanya sholat tahajud. Yang Nabi panjangkan yaitu sholat apa? Tahajud. Kalau tahajudnya Nabi dawa pol. Bahkan kita pun tidak sanggup untuk sholat tahajud sama seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut sebagai panjang itu, panjang bacaan atau baca gerakan, jawabannya dua-duanya. Karena kalau hanya gerakannya tok sing dawa, kayak ramaca napa-napa, dikhawatirkan keturun. Sujudnya dawa ramaca apa-apa. Subhana rabbil a'lanya namung ping 3, turane napa? Tilem. Maka kalau misalkan pengen panjang, itu bukan hanya gerakannya tapi juga bacaannya. Ustadz kalau sujud pengen dawa, bagaimana caranya? Maka subhan rabbil a'la itu panjenengan bisa baca berkali-kali, Pak. Bukan hanya 3, bisa 10, bisa 20, bisa 30, bahkan bisa 100 kali. Monggo silahkan, semampu kita. Kalau membaca surat Ustadz, kalau tidak bisa yang panjang, apakah boleh sholat sambil baca Quran? Jawabannya boleh. Bahkan di Masjid Agung itu, di sana ada apa? Ada stand untuk Quran. Qurannya gede, Pak. Kemudian nanti pas pengen membaca satu rakaat satu muka, diapakan? Dibuka rakaat itu. Dan nanti bacaan Bapak Ibu juga boleh. Sholat tahajud sambil napa? Maca Quran, entah Qurannya itu panjenengan cekel atau panjenengan dekekne ning tengah jam, teng meja napa teng kursi untuk panjenengan baca sambil sholat. Boleh. Kalau panjenengan pengen pakai HP, boleh juga. Yang penting pakai datanya dimatikan. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya? Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen pakai HP, maka pakai datanya dimatikan. Kalau nggak dimatikan, khawatirnya nanti muncul berita korupsi senilai 1.000 triliun sudah terungkap. Akhirnya kita Bapak Ibu buatan sios napa? Ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau pengen memanjangkan bacaan, kalau pengen memanjangkan maka yang dipanjangkan apa? Apanya? Gerakannya plus bacaannya. Monggo berikutnya silakan. Nggih, monggo Pak. Boleh. Di luar taufik boleh. Nggih. 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 Bagus. Apa hukumnya meyakini ramalan BMKG? Jadi gini Bapak Ibu. Sesuatu itu jika dibangun di atas ilmu yang benar, maka tidak ada yang disebut sebagai kesyirikan. Contoh nih, Mas Hafid punya istri Bu Indri. Bu Indri lihat, oh ini bayinya sungsang loh. Apa ketok Bu? Pundi Bu? Kok boten ketawis Bu?
Oh, berarti panjenengan syirik, Bu. Oh. Sesuatu yang ada ilmunya itu Bapak Ibu bisa diketahui, dan kita yang nggak punya ilmunya maka kita tidak mengetahui. Satu ilmu atau satu kondisi yang dibangun dengan basis ilmu pengetahuan itu bukan syirik, Pak. Karena apa? BMKG itu juga melihat, oh sekarang awan di arah sana berwarna hitam. Kemudian anginnya sekian kilometer per jam mengarah ke sini dan seterusnya. Dan itu ada hitungannya. Kalau misalkan hitungannya sudah sampai sekian dengan suhu sekian, maka nanti kemungkinan akan hujan. Dan BMKG tidak pernah mengatakan pasti hujan besok, tidak pernah, Pak. Akan tapi apa? Prediksi cuaca di hari artinya apa? Saged bener, saged boten gitu. Kalau panjenengan meyakini sesuatu yang perkiraan sebagai sesuatu yang pasti, yo salahe dewe ya gitu. BMKG mawon nggak pernah Pak bilang pasti besok hujan, pasti besok badai, nggak ada. Mereka bilang apa sih? Kemungkinan besok jam 8 akan turun hujan. Yang namanya kemungkinan itu Pak, bisa jadi bisa boten. Kalau mereka saja bilang kemungkinan, kok panjenengan saya yakin, beriman 100%. Ya salahe. Jadi gini Pak, ya. Jadi ketika panjenengan yakin pun juga jangan yakin yang 100%, karena prediksi manusia itu akan kalah dengan takdir dari Allah gitu ya. Tapi boleh kita menjadikan BMKG ataupun ramalan cuaca mereka itu sebagai bahan acuan. Besok saya keluar rekreasi enggak ya? Lihat itu. Oh, ternyata dari BMKG kemungkinan apa? Cerah. Akhirnya panjenengan berangkat. Kok ternyata di tengah jalan hujan, dia empun nyalahne BMKG ya gitu. Sesimpel nih Pak. Monggo berikutnya masih ada? Sampun? Mas Sabit nggih monggo, silakan. Nggih. Bagus, ya. Di antara yang lain Bapak Ibu, selain daripada mensodakai ruas tubuh, ya, itu masih ada. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupi urusannya dari pagi itu sampai siang. Jadi Pak dijamin, panjenengan dari pagi sampai siang selamat, akan terhindar dari mara bahaya. Jadi sholat duha itu juga bisa menjadi tolak jadi tolak bala yang syar'i nggih sholat duha ini Pak. Karena panjenengan, tapi ini syaratnya. Sholat duhanya minimal 4 kalau yang ini. Kalau pengen dihindarkan dari mara bahaya, dari keburukan, itu minimal sholat duhanya 2 belum memenuhi syarat. Nah, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sholat duha di awal waktu atau sholat syuruk, Bapak Ibu ya, meskipun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan Hasan ini kenapa? Tidak sampai kepada derajat sahih, tapi masih bisa diterima. Dalam hadis itu disebutkan orang yang sholat duha di awal waktu, ketika dia sholat subuh berjamaah, kemudian nunggu sholat syuruk sambil ngaji seperti kita ini atau zikir atau baca Quran, ya, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh taman, sempurna dan sempurna. Kemudian yang keempat, sholat duha ini menjadi indikasi sholatnya orang-orang yang awabin. Apa itu awabin, Pak? Orang-orang yang gemar taubat. Karena orang yang gemar maksiat tidak mungkin sholat duha. Saya ulang sekali lagi, orang yang gemar maksiat Pak sholat duha niku abot pol. Berarti kalau panjenengan ringan sholat duha, insya Allah itu menjadi indikasi kalau panjenengan adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Yaitu ya, diantaranya keutamaan daripada sholat duha. Dan ada juga yang menyebutkan para ulama, sholat duha itu bisa memudahkan urusan dan melancarkan rezeki. Ada juga yang seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang yang bertakwa kepada Allah itu akan dimudahkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di saat semua orang sibuk kerja, kok panjenengan menyempatkan diri untuk sholat duha, maka itu menjadi indikasi kalau panjenengan adalah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya. Monggo berikutnya masih ada? Ya monggo Mas Adi.
Nggih. Sholat duha lagi. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena sholat duha ini termasuk wajib yang muasa. Tapi itu wajib muasa bisa dikerjakan selama tenggang waktunya masih ada gitu. Jadi kalau sudah mengerjakan pagi misalnya di jam 7 bersama anak-anak misalnya, kemudian nanti jam 11 kalau longgar, pengen sholat lagi, boleh. Pengen sholat lagi, boleh. Tapi khusus bagi para pegawai, jangan menjadikan sholat duha kabur dari tugas. Saya dapat curhatan dulu itu sama Pak Imam. Pak Imam itu kepala dinas pertanian, Pak. Anggotanya itu pas poso, Pak. Izin sholat duha, teng musola. Ternyata sholat duhanya dari jam 8 sampai jam 10. Di situ ngapain, Pak? Setelah sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, keleleran kabeh neng musola, tidur. Seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena sebagai seorang pegawai, apalagi pegawai negeri ya, itu sudah ada perjanjian. Di jam sekian ceklok masuk, kerja sampai ceklok lagi sampai keluar. Nah gitu. Itu perjanjiannya. Lek ora gelem ngono, yo aja dadi pegawai negeri, kerja ning swasta. Ning swasta los, Pak. Los. Apalagi panjenengan wira swasta. Oh tambah los lagi nih, Pak ya. Buka toko yo oleh, tutup toko yo oleh. Tapi kalau sebagai pegawai negeri Bapak Ibu harus ikut peraturan. Jadi insya Allah boleh Mas Edi kalau pagi sudah sholat duha, nanti jam 11 atau jam 10 pengen sholat duha lagi, boleh. Sampun Bapak Ibu, okay? Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى